lebih. Yang paling penting satu, menghargai dirinya sendiri dulu. Ya, makanya orang kadang-kadang kalau pagi, kalau malam malas mandi, nah itu sama aja nggak ada hoki. Itu yang simple ya. Iya. Malas mandi juga nggak hoki. Nggak hoki. Betul. Jadi membersihkan semua yang negatif, ya di seharian capek, keringat itu negatif. Maka setelah mandi, nanti dia akan menghargai diri sendiri, gampang. Ya, cari hokinya. Betul, orang kan kepinginnya hoki besar, cepat. Pasti. Ya, itu salah. Yang kecil-kecil dihargai, maka yang besar nanti datang. Karena sudah tahu, lihat yang kecil datang dihargai, yang besar mau datang. Diawali dari yang kecil dulu ya, nggak mungkin langsung besar ya. Kalau kecuali ya itu memang keberuntungan dia sudah waktunya ada. Orang itu dalam setahun itu bukan berarti nggak beruntung, selalu ada keberuntungan. Tapi di balik keberuntungan ada selalu masalah. Nah, masalah makin besar berarti masalahnya, berarti keberuntungan dia yang akan dia dapat akan makin besar. Siapa bilang masalah itu masalah? Siapa tahu itu suatu keberuntungan juga ya. Betul. Adanya masalah membuat solusi jadi beruntung, hoki. Nah, hari ini kita akan bicara soal bagaimana menghargai apa yang hoki kita, keuangan kita. Nah, betul. Nah, saya ajarkan pertama adalah yang paling penting dari itu ada hargai dompet kita. Maksudnya nih? Ya, warna dompet. Harus mahal? Oh enggak? Ya, warna dompet dilihat dari warna. Warna dompet ya. Kalau mahal, uangnya dari mana mau belinya? Ya kan, pertama itu. Yang kedua, ya paling penting adalah menghargai warna dompet. Warna dompet ya. Dompet ya. Warna dompet, karena dompet kan tempat uang. Jadi hargai dulu tempat uangnya itu. Kasih rumah. Kita mau istilahnya mau hoki, maka rumah kita harus kita hargai dulu. Ya. Yang kedua adalah bukan warna aja. Bicara soal size-nya dompet. Berarti kalau istilahnya mau dapat uang besar tapi dompetnya kecil, gimana mau dapat yang besar? Bukan berarti semakin besar dompet semakin besar juga uangnya, bukan berarti begitu juga ya? Enggak ya? Ada lagi dompetnya besar-besar ya, bisa masukin kantong dong. Pakai tas. Ya. Orang males pakai tas, ya apa-apa. Kan istilahnya sekarang banyak tas-tas backpack kecil, ya kan? Sekarang nggak perlu harus pakai cara kuno, pakai dompet yang kecil, dompet yang simple, yang penting ATM kuno. Ya. Yang ketiga, yang paling selain size-nya, selain warnanya, harus dilihat nanti yang kita bahas ini ya. Yang dibahas adalah selain size-nya adalah berapa banyak sih isinya. Isinya juga diperhitungkan ya. Isi dompetnya. Betul. Genap atau ganjil. Jadi harus hitung dulu ya kalau kita mau nyimpan di dompet. Kita kalau misalnya menghargai uang, kita harus hitung berapa jumlah uang yang ada di dompet kita. Kalau kita nggak menghargai uang yang ada di dompet kita, sehari ini saya bawa 100.000 misalnya, atau 1 juta, saya tahu saya harus keluarkan berapa, saya harus spend berapa. Kalau kita nggak tahu, kita akan spend banyak-banyaknya. Betul kan? Pas dilihat udah kosong. Kita kecewa. Bener. Maka berkuranglah hoki keuangan kita. Itu selain dari itu isinya, ya dilihat dari juga apa sih, siapa sih yang harus ada di dompet itu. Nah, apa dan siapa yang ada di dompet? Ya. Terus yang kelima, yang paling penting ada satu, ya. Selain size, selain warna, selain berapa banyak, selain apa dan siapa, ada lagi, ya kan? Kapan sih dompetnya dibersihin? Dompet juga harus dibersihin. Iya dong. Kalau mau orang banyak dompet nggak dibersihin. Selama ini satu dompet beli untuk selamanya. Bener kan? Nah, bagaimana menghargai sesuatu dimandiin istilahnya dompetnya. Berarti harus punya dompet lebih dari satu dong Pak Yohan ya. Loh, itu lebih bagus. Karena kalau dia dicuci yang satu kan berarti kita punya cadangan. Iya, kan cuci bukan pakai rinso, ya kan? Cukup dilap dengan tisu alkohol ya, macam kayak mitu, macam apa. Iya. Ya. Terus kemudian yang keenam, lebih penting lagi kualitas dari dompet itu. Ini menentukan itu pengaruh besar. Selain dari uangnya. Ya. Oke, ini yang nanti kita bahas. Iya, menarik sekali ya, menarik station listener. Jadi coba sekarang mungkin Anda yang punya dompet nih udah mulai melihat nih dompetnya ya. Apakah sesuai dengan yang tadi Pak Yohan katakan ya?
dari warna dompetnya. Nah, sekarang kita bahas dari satu persatu ya Pak Yohan. Nah, untuk warna dompet nih. Warna dompetnya itu sebaiknya warna-warna apa ya? Warna hitam. Warna hitam. Ini warna untuk mengundang kemakmuran. Ya, orang kalau biasanya masa dompetnya sering kosong. Karena warnanya tidak sesuai dengan unsur pribadinya. Ternyata hitam bagus ya untuk dompet. Hitam untuk semua sio. Ya. Terus kemudian warna, misalnya coba kalau Anda pakai warna selain warna hitam, sekali lagi warna hijau. Hijau itu artinya wood element. Jadi uang berapapun selalu bertambah. Dompet itu tadi ya harus dilihat warna. Selain hitam, hijau, ada lagi kuning. Ya. Karena uang itu berkaitan, kuning itu warna bukan tanah, tapi warna logam. Banyak pakar feng shui merasa kuning itu emas. Padahal emas itu warna yang lebih, kalau orang Jawa meleketek, lebih gelap daripada kuning. Artinya warna emas bukanlah warna logam, warna tanah. Coklat gimana? Coklat menurut saya netral. Netral. Iya, dompet coklat netral. Boleh, tapi tidak membawa istilahnya keuntungan yang besar. Oke lah, attract income tapi tidak membawa sesuatu yang besar, coklat ya. Tapi warna-warna yang tadi itu lebih attract sesuatu energi yang positif terhadap keuangan. Selain warna tadi, yang kedua apa? Yang kedua itu ukuran. Nah, kalau orang mau menghargai dompet, ukuran itu harus besar dompetnya. Makin besar dompetnya, berarti keuangan dia akan makin stabil. Makin kecil dompetnya, keuangan dia tidak stabil. Makanya akhir bulan selalu kempes, karena apa? Dompetnya kecil. Mau muat banyak pun tidak bisa. Akhirnya uangnya digulung. Akhirnya uangnya di staples. Dikasih apa? Pencepit. Itu sama aja menyakiti uang. Uangnya digulung, dikaretin. Pasti nggak lama akan habis hilang. Karena uang itu juga punya energi. Makin kita hargai dengan dompet yang luas, ya, itu akan makin bagus. Oke, jadi lebih bagus ditaruh di dalam dompet yang agak lebih luas. Betul. Nah, jadi sama aja kita menghargai uang yang kita peroleh itu ya, Pak Yohan. Betul sekali. Untuk ukuran cukup lah ya. Yang pasti harus ukuran harus besar. Ya, dompet seperti dompet wanita, saya pun pakai dompet yang besar. Jadi uang itu bisa seukurannya itu ya, lebarnya uang bisa masuk tas. Bentuk dompet pun jangan yang banyak bentuk jumlah kartunya. Oh iya, kan banyak ada yang betul-betul seperti itu. Pakai, tapi tempatnya itu yang lebih penting. Oh, tempat buat naruh uang yang lebih penting. Betul. Dan yang penting uang tidak ditekuk. Tapi kalau dompetnya lipat gitu, nggak masalah? Masalah. Oh, masalah. Makanya jadi dompet lipat itu adalah dompet masalah. Uangnya jadi nilainya cuma setengah. Makanya uangnya selalu setengah saja. Setengah jam datang, setengah jam keluar. Jadi bisa diambil kesimpulan dompet yang bagus menurut feng shui itu yang panjang ya, sesuai dengan ukuran uangnya. Betul sekali. Ya. Dan tidak tipis. Harus tebal. Ya, of course. Kalau misalnya kita punya rumah yang kecil dibanding rumah yang besar, punya keinginan mana sih? Yang besar kayaknya ya, lebih luas ya. Seperti uang itu juga seperti kita, pikirannya, energinya. Kalau di tempat yang besar, ya tentu saja dia lebih comfort daripada tempat yang kecil. Ya. Betul kan? Betul sekali. Ya, itu untuk ukuran adalah genap. Genap. Ya. Jadi kita harus selalu menghitung dibagi dua, sisanya 0. Misalnya 100 dibagi 2, ya sisanya 0. Tapi kalau 101 dibagi 2, maka itu ganjil. Itu seperti dompet kematian. Makanya selalu banyak utang daripada banyak pendapatan. Oh, jadi harus setelah dibagi 2 tetap isinya 5 juta, itu pun ganjil. Ya. Bagi 2 0 ya. Ya, itu sorry, kalau dibagi 2 0 itu genap. Itu genap ya. Ya, angka-angka ganjil itu dikurangi. 2 juta oke, 4 juta oke, 6 juta oke, 10 juta oke. Itu ya. Nah, itu yang penting. Oke, jadi yang pasti yang masuk di dalam dompet itu harus genap ya. Genap. Nah, dan tidak boleh kosong. Dan tidak boleh kosong. Nggak boleh bawa dompet kosong. Itu yang penting. Kalau misalnya uang kita pasin genap, tapi yang sisanya itu nggak bisa masuk ke dompet, gimana tuh Pak Yohan?
Ya, nggak masalah. Diselipin. Oh, diselipin. Kayak ada dompet laki-laki, ada uang laki-laki kan, nah, istilahnya. Ada diselipin di situ. Oh, menurut Feng Shui boleh ya? Boleh. Boleh. Diselipin boleh, maksudnya ditekuk sebetulnya, tapi diselip tidak dipakai boleh. Ingat aja gobel bebek, dia punya koin luck, ya kan? Koin keberuntungan. Demikian juga orang yang mau sukses seperti gobel bebek, ya. Itu selalu punya koin keberuntungan yang selalu dipakai, selalu ada di dalam dompetnya. Ya. Itu pokoknya isinya seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yohan ya, Madam Listener. Dan sekarang selanjutnya itu apa dan siapa? Di dompet ada isinya foto. Apa? Ya, apa itu maksudnya gini. Apa dan siapa? Siapa itu berarti orang. Apa itu berarti objek, ya. Apa itu berarti berapa banyak. Ya, apa berapa banyak, ya, yang harus ada minimal. Kalau paling bagus ya, selain genap adalah mata uang negara asing, mata uang negara-negara yang sukses, bukan mata uang negara-negara dunia ketiga, mata uang negara-negara sukses. Jelas? Ya, berapa uang yang di situ. Misalnya mata uang yang paling kecil pun kita hargai. Kalau mau dapat yang besar ya kita cari 100 US, taruh di dompet itu, dan tidak boleh orang lain tahu, dan harus tertutup. Nah, ada rahasia di dompet itu, ya itu. Dan ya? Siapa di situ adalah jangan ada foto-foto uang, ya, foto-foto uang pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal. Sebenarnya saya tidak setuju. Lewat radio ini, pagi ini saya bilang saya tidak setuju penokohan, pengingatan tokoh pahlawan yang sudah meninggal di mata uang. Sehingga ekonomi negara kita tidak akan pernah maju. Singapura sudah berubah. Ya kan? 1 koin $1 pun saya desain dan ini sekarang dipakai. Ya kan? 1 koin $1. Makanya itu saya selalu bawa di dalam kantong saya. Bahkan banyak. $1 ini. Ya, seperti Anda lihat. Millionnya. Singanya ada 2. Ada 2. Ada angka 1 yang besar, ada 2 singa. Belakangnya ada 2 singa juga. Nah, artinya sesuatu yang double auspicious. Maka keberuntungan Singapura setelah tanggal 25 Januari tahun lalu, 25 Juni tahun lalu, launching. Lihat aja. Ya kan? Ekonominya meningkat. Bahkan 2 kali lipat. Sekarang keuangan dari 7.000, nah sekarang 9.000 sekian, 9.300. Hoki. Malaysia pun berubah. Mata uangnya bukan mata uang pahlawan yang dulu, sekarang diubah. Nah, itu lebih hoki. Ya, nah itu ceritanya seperti itu. Iya, jadi salah satunya itu mata uang negara asing yang sukses. Terus sebaiknya nggak masukin toko-toko yang sudah nggak ada ya. Tapi toko yang sudah nggak ada itu yin. Tapi saya mata negatif. Uang kebanyakan gitu ya. Iya, maka ekonomi negara kita mau maju jadi terhambat. Nah, gitu. Dan saya nggak pernah mau simpan lama-lama foto-foto, walaupun kita pakai 100, tapi saya nggak pernah mau simpan lama-lama. Ya, saya selalu pakai yang negara yang lebih maju. Ya. Ya, itu. Jadi kan pakai debit card kan bisa. Iya kan? Iya. Siapanya itu dan kemudian kalau misalnya di dalam dompet itu suka ditaruh foto-foto mungkin pasangannya atau mamanya atau dirinya. Kalau pasangan keluarga, istri, untuk anak-anak boleh. Tapi kalau untuk almarhum orang tua, itu paling nggak boleh. Nggak boleh. Karena dengan demikian keharmonisan suami istri akan terganggu. Jadi suami ada di Surabaya kemarin waktu saya seminar, ada laki-laki yang selalu menempatkan foto almarhum mamanya di dompet. Akibatnya dia bentrok sama istrinya. Karena apa? Dia selalu membandingkan mamanya dengan istrinya dengan mamanya almarhum. Logikanya adalah tidak boleh membandingkan yang ada, yang kita cintai, kita sayangi dengan sesuatu orang lain yang kita sayangi sebelumnya. Itu. Ya.
Iya, kemudian kalau apanya selain mata uang asing negara yang sukses, itu apalagi tuh yang bisa aja? KTP gitu kali ya? Oh pastilah. ATM, ya. Kalau kartu kredit ada beberapa filosofi. Kalau kartu kredit bagi saya adalah pengeluaran yang harus kita keluarkan. Jadi lebih baik dikasih di dompet yang kecil, yang lainnya. Uang sebagai income harus di dompet yang besar. Tapi sebagai outcome, kita kan maunya ada tetap pengeluaran harus ada, supaya pemasukan juga ada. Kalau orang bilang tabungan disimpan supaya nggak dipakai, itu berarti nggak ada pemasukan. Berarti kita harus tetap boros, tapi pemasukan harus lebih banyak dari apa yang kita boroskan. Boros itu harus. Karena biar ada pemasukan ya. Kalau kita nggak ada itu pengeluaran, bagaimana ada pemasukan? Betul kan? Kalau kita khawatir dengan kapan masuknya, kita nggak akan dapat pemasukan. Ya, tanpa kita usaha, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Topik kali ini luar biasa. Bagaimana menghargai uang. Ya, kalau kita sendiri tempatnya tidak kita hargai, nggak pernah dibersihin, tasnya penuh dengan barang, penuh dengan sesuatu, koin-koinnya berantakan di dalam tas. Bagaimana kita menghargai yang koin aja? Kita nggak hargai bagaimana yang besar, yang kertas yang besar ataupun yang kecil tidak dihargai. Kadang-kadang kita untel-untel, apa istilahnya? Kalau uang diremes-remes. Ya, kita nggak, padahal uang itu udah jelek, udah dekil. Nah, ya, yang paling penting adalah ya bersihkan dompet dengan cairan alkohol. Atau kalau kulit ya dengan cairan pelembab kulit, supaya dia juga bernafas, supaya kita mandikan, supaya kita bersihin, kita ambil sesuatu yang sebetulnya mungkin kita selip-selipin yang nggak ada guna. Atau kadang-kadang ada meterai yang kita sudah lama sekali, atau sampai ketekuk-tekuk. Nah, itu kita hargai dompet, kita cuci ulang, kita bersihkan ke tempat cucian, sehingga pada saat itu dompet merasa bisa bernafas, dihargai, dia akan menghasilkan lebih. Itu luar biasa, yang mungkin tidak semua orang bisa mengerti bahwa pentingnya dompet dibersihkan. Betul, itu salah satu untuk mendapatkan hoki juga ya. Ya, pastilah. Ya, makanya mobil dibersihkan supaya kita bisa memakainya. Kita hoki, mobil yang kotor mana ada bawa hoki. Ya kan? Juga kayaknya waduh. Kita simpan gitu uang kotor juga tidak ada hoki. Uang kotor, uang sobek, uang yang sudah dekil, udah yang rusak apapun, kita tukarkan ke bank. Jangan dibuang ke sampah. Jangan dibuang ke jalan. Nah, itu nggak bagus. Uang dibuang di depan umum seperti dulu, sensasional, ya kan? Seorang pembicara terkenal marketing membuang uang di Tangerang, buang uang di helikopter, sensasional. Itu sama aja buang rezeki anak keturunannya. Mungkin saat ini dia belum merasakan, tapi anak keturunannya itu sama aja tidak menghargai uang. Nah, ya kan? Membuang uang lecek, uang kotor. Dia bagiin uang bersih? Tidak, dia bagiin uang kotor. Akibatnya juga masalah. Atau kita membeli uang untuk sekedar hura-hura. Itu sama aja untuk tidak atau untuk pergi ke hura-hura, senang-senang pribadi, sama aja tidak menghargai uang. Makanya dia akan mendapat masalah dengan keuangannya. Melakukan hal seperti itu ya. Pastilah. Tadi sudah ya dompet yang dibersihkan. Kemudian kualitas. Nah, kualitas dari dompet bukan dari harganya. Kualitas dari dompet adalah kualitas bagaimana kita pegang. Itu membuat kita happy. Kita beli, itu kan kita pegang dulu. Kita lihat dulu. Kalau banyak pertimbangan rasa nggak serak di hati, jangan dibeli. Nah, kalau orang yang masih pacaran, nggak boleh beli dompet untuk pasangannya. Tapi kalau untuk nikah, boleh. Satu parfum juga sama. Orang yang masih pacaran, jangan beliin parfum, ya, jangan beliin dompet. Keuangannya tidak ada. Sama pacaran selalu kurang, minus. Yang paling penting bukan jumlah harganya, tapi yang paling penting adalah serat di hatinya. Kadang-kadang kita beli dompet, tapi ternyata nggak serat. Ya, bagaimana kita mau pakai aja rasanya sudah bad luck, nggak hoki. Jadi salah beli ya. Selain kualitas apa tadi? Itu. Udah. Itu tadi untuk kita menghargai dompet.
Yohan ya. Jadi warna dompet, ukuran, isinya apa dan siapa, kapan dompet diisikan, dan kualitasnya terakhir ya tadi ya. Itu cara menghargai keuangan menurut Feng Shui. Tapi itu nomor 1 ya Pak Yohan ya. Iya. Itu tidak ada tips Feng Shui dimanapun buku. Saya yang create. Oh iya. Karena ya. saya rasakan, saya sudah pelajari, saya sudah alami, dan saya sudah lakukan. Dan itu biasanya di klien-klien saya tanya, ya saya bilangin, hargai tempatnya dulu sebelum kamu undang isinya. Nah, setelah ini kita bagaimana how to invite, bagaimana mengundang uang besar masuk. Oke. Selain money come to me ya. Iya. Big money come to you. Ya, come to me ya. Yang pasti sekarang kita juga udah membuka kesempatan Mandarin Station Listener untuk kirim SMS ya 085588898830. Tapi pertanyaannya yang kita jawab itu yang sesuai dengan topik kita hari ini ya Pak Yohan ya. Iya. Nah, kali ini ada Anti bertanya, dompet warna dasar putih, lalu ada gambar pohon-pohon, daun-daun warna hijau. Itu gimana? Dan mata uang asing simpan di dompet kita walau nilainya kecil, terus duit genap kalau dipakai kan sisanya ganjil. Gimana tuh? Iya, itu dia pertanyaannya. Mudah. Jadi ada masalah apapun selalu kita bilang mudah, ya, gampang. Jawab ini gampang, pertanyaan yang paling gampang. Dompet warna putih ada dasarnya enggak masalah. Tapi andainya hidup itu tidak selalu putih. Ada warna-warni, ada gambar pohon, daunnya warna hijau, itu lebih bagus daripada dompet putih sendiri. Karena kita menyimpan uang, memberi uang pakai amplop putih, itu sama aja memberikan uang kesedihan. Makanya kalau kita ngasih angpau atau amplop hadiah atau ngasih pembayaran fee apapun, lebih baik pakai angpau merah. Sama aja ngasih hoki. Dan kita memberi hoki kepada orang lain, kita akan mendapat 2 kali hoki. Jangan, makanya kalau saya misalnya ada yang konsultasi sama saya dia kasih saya amplop putih, selalu uangnya saya tolak. Saya bilang gini, bukan masalah tolak, saya minta buka uangnya dan taruh di mana, amplop merah atau apa. Saya sediain amplop merah. Jadi bukan dengan amplop putih atau dompet warna putih, itu negatif ya. Uangnya selalu sedikit. Mata uang asing disimpan dompet kita walaupun nilainya kecil, nggak masalah. Hargai yang kecil. Jangan hina yang kecil. Koin 5 rupiah pun kita terima. Koin 10 rupiah, 1 rupiah kalau masih ada, ya kita terima. Kadang 100 rupiah aja dilempar-lempar. Betul. Makanya orang kalau di meja makan, kita pergi restoran, ya, uang kembaliannya dulu saya sisain. Saya berikan ke tips, walaupun sudah ada service charge. Tapi itu ternyata tidak bagus. Jadi kita nggak menghargai uang yang ada. Jadi untuk sementara sekarang ini pun saya melakukan uang 100 rupiah, 500 rupiah pun saya hargai, saya ambil. Itu hak saya, itu punya saya. Jadi saya tidak akan berikan kepada orang lain. Bukan berarti saya hitung-hitungan pelit, enggak. Tapi karena saya bentuk menghargai uang itu, uang yang seharusnya ada saya terima. Yang kecil, maka yang besar pun akan senang datang. Tajian lah, itu yang dari yang kecil ya. Hargai dari yang kecil ya. Iya. Bagaimana kita bisa dibesar kalau kita sendiri tidak bersyukuri yang waktu kita saat ini. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Yuni. Sorry, satu lagi tadi. Duit genap. Ya, kalau dipakai kan ganjil, ya tambahin lagi. Gitu ya. Jadi atau kita spend, kita beli apa yang istilahnya duit kita genap. Yang penting bukan masalah selalu harus genap. Diawali dengan genap, tapi dilihat dulu nanti mungkin ada ganjil, ya kita isi lagi, ya. Yang pasti jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Makanya para pria, jangan sampai ibu-ibu yang mendengarkan acara radio Cakrawala ini, lihat cek dompet suami. Jangan sampai kosong. Berangkat kerja dengan dompet kosong, artinya pulang kerja dengan selalu dengan utang. Iya, dompetnya nggak ada. Saya selalu hutang. Mau untuk makan, untuk apa? Dia hutang dulu. Nah, itu. Ya, logikanya seperti itu ya Pak ya. Iya, kalau ini Yuni mau tanya, di dompet boleh ditaruh foto Yesus nggak, dan boleh disimpan di kantong ampau merah kuning yang panjang? Maksudnya Pak Yohan ngerti ya? Ya, kalau benda-benda keagamaan bedalah dengan benda-benda keuangan. Seorang pakar bisnismen yang sukses, dia tidak pernah memakai hati. Dia selalu memakai hitungan.
Seorang orang yang selalu hatinya penuh dengan kesukacita, dengan kesabaran, selalu memakai hati, bukan logika, perasaan. Tentu saja bukan seorang bisnismen yang sejati. Kalau Anda mau hoki, bukan tidak boleh, itu hak Anda. Cuma kalau benda-benda keagamaan sebaiknya tidak ada di dalam dompet. Tidak ada mantra apapun di dunia bisa ngundang untuk rezeki masuk dompet. Tidak ada amulet apapun, tidak ada tulisan, ya apapun, mantra-mantra itu tidak akan pernah mengundang Anda rezeki ke dompet. Malah yang rezeki besar jadi takut, ya karena uang. Kalau Anda cinta uang, sayang dengan uang, berarti Anda seorang businessman. Tahu apa uang masuk, berapa uang keluar. Ada hitungannya. Tapi kalau Anda bukan seorang businessman, Anda bukan seorang istilahnya yang cinta sayang uang, lebih baik jadi ya kalau pendeta ataupun mungkin hamba Tuhan itu nggak pernah pegang uang banyak, ya kan? Makanya dia nggak cinta uang, ya kan? Nah kalau Anda menghargai uang yang ada, Anda bukan seorang pendeta bukan, ya jangan ada. Tapi itu terserah Anda, ya. Oke, Yuni, terima kasih. Kalau ini bagus tadi sekali pertanyaannya. Ngomongin uang kotor ya. Nah, kalau ini boleh dikasih nggak ke pengemis di jalan? Nah ya, sama aja kita nggak menghargai uang kita. Orang mengemis itu berarti orang itu bekerja, aktivitas, walaupun aktivitasnya negatif. Kenapa kita beri? Ya kan? Membuat dia akhirnya jadi malas, membuat dia jadi malas. Sama aja membuat anak keturunan kita juga malas. Buat apa memberi orang yang tidak punya manfaat buat kita? Berarti kita nggak menghargai uang yang ada di kita. Membuang sosial, lebih baik ke panti sosial, ke panti jompo, ke panti asuhan, ke panti anak cacat, YPAC. Itu lebih bagus daripada di jalan yang tidak kita kenal. Gitu. Jadi maksudnya ini uang yang jelek-jelek juga dikasih pengemis nggak? Nah, jangan. Makanya saya bilang dari awal tadi saya bilang, uang terjelek pun itu adalah harga diri Anda. Nilai yang sedang dicobakan ke Anda, maka gampang pergi ke bank, tukar uang. Atau nggak buat beli sesuatu juga nggak apa-apa kan? Ya, pokoknya punya manfaat. Yang penting yang terima oke. Kalau yang terima nggak oke, ya lebih baik tukar, ya tukar ke bank. Tadi kayaknya ini Pak Yun udah jawab ya, kasih baju nggak boleh ya? Kasih baju ke pasangan maksudnya suami istri boleh. Tadi kalau bisa pacar, lebih baik saya kasih angpau. Jadi misalkan, oke, pacar saya beli parfum apa-apa, boleh, tapi kasih angpau. Nilainya tadi berapa? 100.000. Ini aku kasih 100.000. Ya, jangan sampai tidak memberi. Ya, itu ciswaknya, penangkalnya. Kalau kasih sepatu boleh nggak? Jangan. Jangan. Iya. Ya, kalaupun boleh, ya kasih aja. Gini paling gampang. Ajak sama-sama belanja yang kamu ingin apa, pakai ATM saya. Nah, tidak keluar uang kan? Nah, kamu mau apa, pakai ATM. Nah, itu akan juga bisa sebagai ciswaknya, penangkalnya. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Ini masalah tadi kita ngomongin simbol-simbol ya. Memang harus ada simbol-simbol yang bagus. Gimana kalau simbol-simbol yang kita pakai itu palsu? Ya. Jadi kalau pertanyaannya simbol-simbol yang bagus, mana ada uang dalam mata uang simbol yang palsu? Kecuali dompetnya palsu, dompetnya second, dompetnya sangat banyak ya. Iya, karena dompet ada hubungan dengan uang. Iya. Ya, nah ini ada lagi nih Pak Yohan. Apakah hoki atau uang bisa masuk kalau lewat rumah duka tepuk dompet 3 kali? Ada Maria yang nanya ini. Aduh, itu mitos. Ya. Mitos dan itu tidak benar. Logikanya apa? Ya, itu logikanya apa? Ya, satu yang paling penting adalah dompet itu atau di dalam tas, kalau di dalam tas, jangan tas itu terbuka. Atau dompet itu tidak kita tutup dengan baik. Kalau ada resetting, itu tutup, resettingnya tutup. Jangan dibuka selalu. Uang itu jangan dikeluarkan, jangan wah,
lebih baik selalu di tempat yang tertutup, sehingga akan itu rahasia kita. Semua orang nggak boleh lihat kita bawa uang banyak. Itu kenapa kalau istilah bank dengan bank pakai mobil khusus, nggak tahu orang jumlahnya berapa. Kalau mau hoki ya usahakan selalu ada, misalkan ada uang di rumah selalu ada, ya ada peti brankas di rumah. Penempatannya harus di tempat yang sengci kemakmuran. Tempat kemakmuran dari suatu rumah itu selalu bergerak setiap tahunnya. Nah, selalu ditempatkan di mana? Kalau mau tahu tempat kemakmuran, ya undang saya ke rumah. Saya tahu kan di situ tempat 8 air 8 gunung. Di mana? Ada lagi tempat kemakmuran yang lebih. Banyak kaum miliarder, klien-klien saya, sukses, orang sukses, saya tempatkan peti brankasnya di tempat 8 air 8 gunung. Di tempat 9 air. Nah, itu akan luar biasa. Ada tempat namanya 9 air. Tempat keberuntungan yang selalu 7 turunan tidak pernah habis. Ya, itu ada. Nah, di rumah itu selalu ada yin, ada yang. Di tempat juga ada yin, ada yang. Yang yin adalah apa? Gunting. Kita simpan di tas kita. Jangan ada cutter kita simpan di dalam tas kita. Gunting kuku jangan. Simpan di dalam covernya lagi. Jadi jangan dibiarkan lepas gitu saja. Ya, tempat benda-benda tajam itu nggak boleh di dalam dompet ataupun di dalam tas. Bahkan tisu di dalam tas pun harus ada plastiknya. Jangan biarkan tisu itu kebuka, maka akan kesedihan. Nah, simpan tisu di dalam dompet sama aja ngundang kesedihan tadi dompet itu, karena tisu itu untuk dibuang, bukan untuk disimpan. Ya kan? Ya. Oke. Ya. Tadi Maria udah jawab sama Pak Yohan ya. Nah, kalau ini nanyanya tentang dompet. Kapan dompet harus diganti? Tunggu rusak dulu atau ada jangka waktu tertentu? Kalau usah tunggu rusak. Kalau Anda sudah nggak suka dengan dompet itu, mana ada uang di dalamnya. Yang pertama adalah ketika Anda suka dengan dompet yang baru, ya gantilah yang lama. Tapi yang lama jangan dibuang. Hargai yang lama dengan disimpan, dengan dikasih uang yang paling kecil, 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah. Taruh koin itu di dalam dompet, jangan kosong. Mantan dompet, mantan tas itu nggak boleh kosong, harus selalu ada uang. Tapi tidak uang yang berceceran. Kasih 1 kepung uang, taruh 10 juta misalnya, taruh. Ya itu sama aja membuang uang, tidak menyimpan dengan menghargai uang. Uang dompet itu nggak boleh kosong dan tidak boleh dibuang kecuali rusak. Jadi kalau mau dibuang gimana? Dirusak dulu. Jangan sampai orang lain memakai. Itu sama aja orang lain akan menghisap energi kemakmuran kita. Jangan sampai pembantu atau supir atau siapapun memakai dompet kita. Wah, itu paling. Biasanya kan suka kayak gitu kan, di offer gitu kan, kalau misalnya saya udah nggak suka nih, dia buat kamu aja dia pakai. Gitu kalau kan. adik sendiri nggak apa-apa lah, saudara sendiri nggak masalah. Tapi kalau orang lain, nah itu problem besar. Oke, jadi kalaupun kita mau ganti dompet ya, kalau kita udah nggak suka atau mungkin udah rusak ya. Dan kalau udah rusak mau dibuang pun harus kita bikin lebih koyak lagi kali ya. Semua tempat sampah gitu kayaknya. Jadi jangan dikasih ke orang lain ya. Kalau untuk meningkatkan hokinya gimana nih dalam mengolah keuangan kita, itu apa aja yang harus dilakukan? Mungkin bukan hanya dompet ya. Ya, misalnya ya tidak menggunakan uang atau uang istilahnya dengan membeli sesuatu yang tidak ada guna. Itu pasti. Yang kedua, menyimpan di safety box itu harus selalu ada uang. Ya, yang ketiga, uang itu tidak boleh, kalau kepercayaan orang India, meletakkan di pinggang ke bawah uang itu tidak terlalu bagus. Maka itu kenapa ada dompet. Ya, supaya melindungi. Jadi uang itu jangan ditaruhkan, uang taruh ini di paha langsung di dalam kantong, itu tidak terlalu bagus. Jadi harus di dalam dompet pastinya. Terus kemudian uang itu tidak boleh kecuci. Sama aja kita mencuci kemakmuran kita. Maka selalu periksa baju-baju, kantong yang jangan sampai kecuci. Nah, kalau udah kecuci itu biasanya kan udah dijemur dan dipakai lagi, nggak masalah? Nggak masalah, segera tukarkan ke bank. Jangan pakai lah. Jangan pakai.
tapi tukarkan langsung uang ke bank, ya, atau masukkan ke, sekarang ada mesin nyimpan uang. Kalau masih bisa kebaca, itu hoki, ya. Jangan sih itu jangan pakai lah, tapi tukarkan ke bank, ya, karena makin banyak uang baru yang beredar dalam suatu negara, atau istilahnya ada pergantian keuangan, berarti negara itu siap maju. Ya, kalau sudah dulu zaman Pak Harto selalu ya kita lihat setahun 2 tahun ada uang baru, ada uang baru, maka negara itu maju. Tapi sekarang ini sudah lama, ya kan, tidak ada uang baru, desain baru, gimana mau maju? Iya betul ya. Iya. Ya, kalau ada lagi peniti dalam dompet, itu mitos untuk nangkal tuyul. Aduh, saya nggak pernah percaya dengan mitos. Saya tidak benci paranormal, ya kan? Tapi saya tidak menyukai aja. Karena sesuatu yang saya benci feng shui yang nggak beres. Pakar feng shui yang cuma hanya sekedar nggak ada hasil tapi hanya ngomong doang, itu buat apa jadi pakar? Kalau dia sendiri tidak menerapkan dalam keluarganya, ya, kenapa harus menjadi pakar feng shui? Bagaimana seorang istilahnya pakar feng shui tidak menerapkan dalam keluarganya? Sementara seorang yang sukses selalu menerapkan dalam keluarganya sukses, happy, bahagia, dia baru menjadi guru yang baik buat orang lain. Karena bahagia itu bukan hanya dari diri sendiri, bahagia juga bagaimana membuat orang lain lebih dari dirinya. Bagaimana membuat orang yang mau makan, ya kan, bisa makan dulu daripada dia sebelum makan. Itu aja. Jangan melihat orang kelaparan, jangan melihat orang menderita, itulah namanya bahagia. Tapi banyak sekali nih Pak Yohan ya, yang sudah punya banyak uang tapi dia enggak hoki. Kan ada, misalnya banyak masalah gitu kan, jadi pasti. Uangnya atau sakit gitu kan jadi uangnya. Masalah itu adalah suatu kegembiraan. Masalah itu jangan ditolak. Masalah itu adalah suatu gemblengan, ujian bahwa kita masih akan naik kelas. Jadi kalau ada masalah dalam keuangan, jangan terlalu takut. Tuhan aja tidak pernah membiarkan orang-orang lain tidak makan, tidak minum, burung di udara aja dipelihara, ya kan? Apalagi kita umatnya pasti dipelihara. Rezeki itu tidak kemana. Jangan minta rezeki dari atas atau dari kuburan, dari bawah. Tapi selalu bersyukur dengan yang ada, maka akan mendapat yang lebih. Bagaimana menarik tajian, ya? Bagaimana menarik uang besar masuk? Gampang, ya. Syukuri yang ada. 100.000 rupiah. Terima kasih sudah masuk dompet saya. Besok ajak teman-teman kamu, hari ini ajak teman-temanmu masuk ke dalam dompet saya lebih. Ketika diucapkan, ketika kita yakin, dompet itu akan penuh. Ya. Otomatis jadi uang juga kita ajak bicara gitu. Iya. Karena semua benda, rumah pun punya jiwa. Kita ngomong yang jelek di hadap rumah itu, kita masih tinggal, sama aja kita bunuh diri. Kita masih ngomong, mobil ini jelek, aku nggak suka di mobil, padahal kita masih pakai mobil itu. Negara ini pemimpinnya jelek, padahal kita masih tinggal di negara ini, sama aja kita bad luck. Jangan mengomong sesuatu yang negatif kalau kita sendiri tidak mau mengundang yang negatif lebih besar datang. Kalau kita mau ngomong yang uang yang besar datang, maka kita harus selalu attract money come to me. Setiap hari money, tajian lai, uang besar datang, ya kan? Tajian lai, maka kita akan ngomong, sami, 1 minggu 1 miliar, 1 minggu 1 miliar, akan ada proyek 1 minggu 1 miliar. Ya, itulah namanya hidup. What you think, what you get. What you say, what you get. Ya, di tabungan uang besar. Di dompet itu tetap gimana pun sebanyak-banyakmu ada limit. Ya kan? Ada batasan. Sampai penuh pun, sampai rusak pun nggak apa-apa. Ya kan? Nggak masalah. Daripada kurang lebih baik lebih, betul kan? Lebih banyak nggak apa-apa. Rusak dompet pun bisa beli lagi, bisa membelinya. Tapi yang paling penting, bagaimana uang yang besar mau datang kalau uang kecil kita tidak hargai. Ya, itu aja. Uang punya nyawa, dan uang bisa bicara karena punya energi, kan dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh siapapun, alam. Ya kan? Bentuk nilai, bentuk keuangan.
orang-orang bisnismen sejati tidak pernah memakai perasaan terhadap dompet. Dia tidak akan pernah save uang itu lama. Tapi seorang bisnismen yang memperhatikan uang sekecil apapun. GoPay aja memperhatikan 1 koin keberuntungan. 1 koin keberuntungan yang dihargai. Ya kan? Ya, itulah menghargai siapa di samping kita. Istri kita juga bisa track money loh. Pasangan kita, laki atau pasangan kita, bagaimana kita menghargai orang di samping kita bahagia. Mama, saya selalu bilang sama istri saya, mau beli apa, pakai ATM saya. Dengan dipakai uang itu untuk kepentingan dia, berarti apa? Ke salon setiap hari harus, supaya anak-anak saya tahu bahwa saya memperhatikan, saya menghargai istri saya. Berarti uang itu dipakai, pakai ATM saya, sehingga pengeluaran saya ada, maka pemasukan akan datang. Saya nggak pernah bilang, uang itu untuk istri tidak ada. Uang harus ada untuk keluarga yang kita cintai. Maka semuanya itu akan rezeki selalu ada. Karena ada anak pun ada rezeki, anak lahir pun bawa rezeki. Ya, semua kalau ada hitungannya. Di dunia ini, mau bahagia itu ada hitungannya. Mau bahagia, mau bersyukur, mau apa, semua itu ada hitungannya. Mau enak pun ada hitungannya. Betul nggak? Mau makan enak ada hitungannya. Steak yang murah sama steak yang mahal pasti beda kan? Nah, iya, ya kan. Kalau Anda mau hoki, senyumilah uang Anda, senyumilah dompet Anda, senyumilah tas Anda dengan ya mencucinya. Jangan uang itu berantakan di dalam laci, di dalam dompet Anda, di dalam tas Anda, berapa jumlahnya pun Anda tidak tahu. Itu yang lucu. Banyak orang merasa saya punya uang, berapa uang di dompet? Nggak tahu, belum dihitung gitu ya. Tahunya uang di tabungan yang kira-kira mungkin 5 hari yang lalu udah kepake. Berapa kira-kira? Tapi kita nggak tahu berapa uang yang ada di dompet kita yang tepat. Nah, orang yang tahu berarti tahu, oh saya harus belanjain berapa. Itulah pakar keuangan yang baik. Selalu tahu siapa kuantitas dari kualitas dari dompet kita. Itu. Kalau misalnya sionya tikus, maka carilah brown buffalo yang sionya kerbau. Orang yang sionya macan, ya, harimau, carilah yang sionya dompet-dompet yang simbolnya kuda. Itu akan bawa keberuntungan. Orang yang sionya istilahnya ular, carilah yang dompet-dompet yang sionya monyet. Ada kan gambarnya monyet? Ya, tulisannya K titik. Maka akan hoki. Ya, oke. Iya, jadi semoga bermanfaat semuanya untuk Mandarin listener ya. Ya, yang paling penting satu lagi, lebih penting lagi. Selalu bilang gosokkan tangan, panas. Selalu bilang tajien lai-lai. Ya, dari pusat sampai kepala tajien. Juga dompetnya dibuka. Ya, pakai gosok tangan, ya. Hoki come to me. Tajien lai-lai. Kasih blessing itu dompet. Ya, maka semua akan hoki. Dan syukuri yang udah syukuri kita dapat, yang ya? ada. 100 rupiah pun disyukuri. Ya, lihat aja kita ke tukang parkir, ya kan? Kalau di pinggir jalan yang tidak resmi, berapa kita kasih, ya kan? 500, 1000. Dia bisa menghargai yang kecil. Total yang kecil, berjumlah yang banyak, 100 kendaraan, sudah berapa, Mbak? Ya kan? 500.000. Kecil-kecil. Ya? Jangan mencari yang besar. Mencari yang besar itu punya risiko yang lebih besar dan tentu saja pengorbanan lebih besar. Ya, yang kecil aja nggak mau kita mau berkorban bagaimana mendapat yang besar, itu aja. Jadi kita semuanya mulai dari yang kecil ya, hargai yang kecil ya. Iya baik, Pak Yohan Siangga, memang seru banget kalau udah bincang-bincang.